Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Gugus 3 Kecamatan Mojo Agung, yang kami hormati segenap kepala TK Gugus 3 Kecamatan Mojo Agung, dan yang kami hormati segenap Dewan Guru Gugus 3 Kecamatan Mojo Agung yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bermuajahah bersilaturahim mengikuti kegiatan KKG Gugus 3 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada makhluknya yang paling mulia, penegak kebenaran dan penghapus kebatilan, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu guru ibu dan bapak guru yang dirahmati Allah, saya mengucapkan terima kasih karena telah bersedia mengikuti dan meluangkan waktunya guna saya untuk menyampaikan pemaparan, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, saya adalah CGP angkatan 10 kelas 268A. Di sini saya mendapat tugas yaitu memaparkan ke rekan-rekan guru tentang penerapan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah Anda semua. Dengan harapan nanti setelah saya pemaparan ini bisa diimplementasikan kepada murid-murid panjenengan semua di lingkungan pendidikan panjenengan semua. Alhamdulillah, budaya positif ini kami emban pada modul 1.4. Di situ adalah budaya positif. Apakah budaya positif itu, Bu? Perlu diketahui bahwa budaya positif yang sering kita pahami adalah budaya berarti nopo nggih? Keyakinan pembiasaan yang dilakukan. Kalau di sekolah yang tiap kita terapkan di sekolah, pembiasaan di sekolah. Kalau budaya positif di rumah itu juga yang sering kita terapkan di rumah. Jadi panjenengan semua nanti berkolaborasi dengan wali murid guna menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah, karena itu nanti bersinergi untuk mewujudkan karakter anak. Baik itu bukan hanya di lingkungan sekolah saja, namun pada masyarakat keseluruhannya anak tetap akan mempertahankan, akan melakukan budaya positif itu sendiri. Budaya positif, seorang guru harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Pada dasarnya kita guru nggih menerapkan memang budaya positif, tapi kalau dulu kata-katanya boten budaya positif nggih. Saya juga mesti menerapkan. Namun pada kurikulum merdeka ini, apalagi pada guru penggerak, namanya diganti budaya positif. Kalau sekian kita pembiasaan ngoten ya. Sekarang kita penerapannya budaya positif. Jadi semua guru itu harus mampu. Mosok gurune mboten iso mengendalikan anak-anak agar berperilaku positif mboten nggih. Jadi diharapkan oleh pemerintah adalah guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena di sekolah adalah kewajiban kita nggih. Budaya disiplin tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Mungkin di lingkungan panjenengan semua itu sudah menerapkan ini, tapi awake dhewe gak ngerti jenenge niku napa. Lek ngoten aku ya nguruki anakku berdoa, nguruki anakku bercuci tangan sebelum apa, tapi kita gak ngerti alurnya, tidak mengerti apa ya. Ini tugas saya pada modul 1.4 adalah menyampaikan budaya positif ini. Next, Pak.
Nah, tadi sudah disebutkan di sini konsep inti budaya positif itu satu ada paradigma perubahan paradigma belajar. Yang kedua kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga disiplin positif. Yang keempat posisi kontrol. Kelima motivasi perilaku manusia. Keenam keyakinan kelas dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Next, Pak. Nah, ini paradigma perubahan paradigma. Sekarang kita kurikulum Merdeka ini mengenal profil pelajar Pancasila, nah, apa sih profil pelajar Pancasila? Yaitu satu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau dulu nilai agama dan moral, ya. Kalau sekarang beriman, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita bedakan seperti itu. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global dan sudah ada berkebinekaan global. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau zaman dahulu, kita kalau ngajak anak kan ngeten, nah ibu mau ke pasar, dia harus ikut. Kalau kita sekarang tidak, Bu, nah hari ini ibu mau ke pasar, sampai di rumah sama kakak atau ikut ibu. Jadi dia bisa menginspirasi, dia bisa menentukan perilaku. Aku naik nang pasar, ibu belanja, aku naik pas aku jauh, kok gak oleh tambah nangis. Pala aku nang omah tapi kok ditekono ibu dulinan. Nah, mungkin dia bisa mengontrol seperti itu. Jadi perubahan paradigma di sini adalah kita benar-benar menyadari kebutuhan anak itu seperti apa. Kalau kita pembelajaran dulu, hari ini kita belajar mewarnai gunung, nanti gunungnya ini yang besar ini kecil, namun tidak untuk saat ini. Perubahan paradigma adalah kebutuhan anak itu suka apa sih? Berarti kan seandainya intinya gurunya itu mau anak-anak menggambar mercon, tapi buatan merconnya, berarti ibu guru ngeten, anak-anak hari ini kita mau belajar. Kemarin setelah libur panjang kemarin di rumah kita melaksanakan apa? Oh, rioyoan, Bu, rioyo. Rioyo takbiran. Oh, bisa kita hari ini mau belajar mewarna, belajar menggambar tentang nuansa Lebaran. Nah, jadi anak-anak bebas pas waktu Lebaran ternyata oleh tamu wakil senang belum? Mungkin bisa, tidak harus mercon, kan akhirnya belonjone yang satunya ini kok seneng mercon karena pada waktu Lebaran merconan naik atau itu waktu Lebaran anak-anaknya apa? Oncoran itu bebas, jadi anak tidak harus turut sama kita benar-benar kebutuhan anak itu ya nopo ngoten nggih. Nah, itu yang kedua. Next, Pak. Perubahan paradigma ini ya, ini sebagai contoh kepalan tangan. Kepalan tangan ini yang satunya ada si A dan si B. Sobek A secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ditulis dan kertas. Nah, jenengan kalau berharganya senengane mungkin kadang kita kan menurut orang ini berharga, menurut kita tidak. Menurut kita berharga, menurut orang lain tidak. Itulah kita bedanya ya. Terus kita letakkan di salah satu tangan dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Berarti digenggam. Jenenge niki kan barang berharga. Kalau ini ibaratnya ya, digenggam. Bagaimana caranya Anda pingin punyanya Ibu Nur Khalid kebetulan itu menggenggam tulisan apa ya? Senengannya itu mungkin beliau sangat suka dengan jam tangan, mungkin sangat berharga digenggam. Tapi panjenengan itu kepingin. Tapi karena Bu Khalid tidak menginginkan, jenengan jadi berusaha untuk rayu dengan model apa sik gulis niku bersedia membuka. Monggo. Nggih, monggo.
Nggih, monggo. Monggo. Nggih, monggo. Itu jadi dengan upaya panjenengan ya apa sih carane Bu Nurholis itu jadi membuka, jadi tangane akhirnya jenengan tahu oh begini caranya, itulah yang dimaksud perubahan paradigma. Next Pak. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti tadi saya utarakan, anak mau gambar ini, jadi dikongkon anak itu seperti kita. Itu stimulus respon. Jadi koyok-koyokan itu dituntut seperti kita. Seperti tadi menggambar, iki tema apa itu plastisit. Hari ini kita membuat manusia dari plastisit. Nah, itu responnya berarti sekodo kali-kali kita. Padahal di kurikulum merdeka ini anak berkreasi sesuai kebutuhan kita. Jadi anak benar-benar kodo. Nah, ngoten nggih. Jadi anak itu buat langsung orang. Anak ini plastisit ini bisa buat segala sesuatu. Mungkin kalau seandainya mengarah ke tema orang bisa menunjukkan macam-macam diri orang, apa bagian-bagian orang. Kan anak-anak bebas. Oh, ternyata nggak suka membuat orang karena mungkin terlalu ribet. Dia sukanya membuat mata. Berarti biarkan dia membuat mata dari plastisin yang diharapkan seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak-anak kalau kita mendapatkan anak-anak salah, itu kok nggih ketuk apa di kesalahan teman-teman yang padahal anak itu tidak ngerti. Oh, ini salah. Kadang suatu hal yang sederhana meso. Kadang anak-anak itu betul ngerti nggih meso ini kenapa? Karena kadang tetanggae ngomong meso ku seolah-olah enjem. Tapi bagi kita, meso itu hal yang menjijikkan. Jadi kadang anak-anak tidak mengerti, oh itu apa meso itu salah. Berarti nanti kita adalah teorinya kontrol, buatan kok menyalahkan anak-anak. Saya salah, mungkin kita lebih ke pendekatan. Jadi dia memilih, oh seandainya itu apa membentak gitu aja yang sering kita lakukan anak-anak dengan cara buka jajar. Nah itu kan sudah sopan satunya kurang. Biasakan Bu tolong. Jadi anak-anak itu betul langsung salah nak. Nek njo bukakno ibu atau guru kudu ngomong tolong, gak orang ngomong bukakno. Anak kan gak ngerti memang bahasanya itu kan. Oh anak-anak, oh itu Mbak Rita ini mau dibukakan Bu Guru? Nggih Bu. Tadi bilangnya bagaimana? Ya akan sadar dengan dari kebiasaan pasti itu saja langsung anak mengerti bukan kesalahan. Perilaku itu posisi kontrol, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Jadi seperti tadi ya, orang ngomong kalau mewarnai itu kan berarti kita harus nurut. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, ini kau maksa. Oh, contoh ini kau nggak maksa jadi anak tidak berpola merdeka. Model berpikir menang atau kalah. Nek arek iku ngene berarti kalah atau menang. Ya, berarti tidak ada apa ya pilihan. Pilihane menang kalah ngoten kok sing kuat. Jadi anak boten bebas. Pada ini adalah teori kontrol yang selanjutnya adalah anak yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti tadi, anak bisa, oh aku ternyata nggak suka gambar ini, saya tidak suka berbuat seperti ini itu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi, guru harus bisa mengolah kata. Anak tidak harus manut sama kita, anak bisa menentukan pilihan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi guru dengan murid harus berkolaborasi, kerjasama. Oh aku gak seneng ini Bu Guru, enak ini ya Bu Guru. Oh kalau seandainya kurang setuju menurut Bu Guru. Oh tapi kok seperti ini, bagaimana kalau ini berarti berkolaborasi menciptakan suatu pilihan baru.
model berpikir yang menang-menang, berarti kan seneng gak ono kalah. Jadi merdeka benar-benar, nek menang gak seneng. Jadi pemikiran paradigma yang diharapkan seperti ini adalah seneng, karena pembelajar adalah yang menyenangkan sepanjang hayat, ya. Harus belajar, tujuannya adalah bahagia sepanjang hayat kalau kayak jadi Dewantara ngoten nggih. Nah, next Pak. Disiplin positif. Apakah makna disiplin? Mungkin ibu-ibu biasa mengartikan apa kalau disiplin itu? Cepat patuh. Apalagi? Biasanya kadang patuh, kudu, wajib. Ngoten nggih ya. Mungkin disiplin positif yang diharap tidak seperti itu. Disiplin itu artinya adalah disiplina, yang artinya belajar. Jadi anak-anak mboten kok wajib. Kalau disiplin itu kan kita berpikirnya wajib nggih. Kalau sekarang itu rata-rata kan harus wajib, disiplin tidak. Pada kenyataannya yang di sini budaya positif itu adalah disiplin itu belajar. Berarti anak-anak kalau biasanya belajarnya mungkin satu baris itu sudah capek, satu baris sudah biarkan, besoknya dilanjutkan satu baris setengah atau apa, tidak harus 10 baris seperti itu. Juga mungkin kalau bangunnya selalu jam 7, tidak langsung menaik di jam 5, mboten. Mungkin sekarang jam 7 besoknya lagi di stimulus sehingga panjenengan mengharapkan itu seperti apa? Seperti bangunnya jam 6, yaitu berarti nanti tahap bertahap karena belajar. Tidak harus kudu tak menten wajib itu. Dikongin wajib mboten nggih. Karena anak itu tidak mudah membalik karakter itu, belajar itu tidak semudah membalik telapak tangan. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, yaitu anak-anak dari anak-anak sendiri. Kita memberi wejangan, lalu anak-anak berubah dengan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Tadi Ibu mengharapkan disiplin di sini berangkatnya lebih awal. Ternyata anak-anak itu kendalanya adalah bangunnya kesiangan karena mungkin di rumah anak panjenengan itu sering bergadang karena HP-an los orang tuanya. Jadi jenengan menentukan disiplin bagaimana, itu adalah tujuannya agar anak-anak itu kalau di sekolahan tetap semangat kan kalau berangkatnya pagi. Kalau lewat awan itu kan dia juga tidak pede, yo ngantuk ngoten. Karena dengan pagi niko kan tujuannya anak-anak biar sekolahnya refresh pagi, seneng ngoten kan. Itu tujuannya dari situ. Namun dalam budaya kita, makna dari disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yaitu, pada dasar disiplin belajar, namun panjenengan mengartikan disiplin itu seperti saya disebutkan tadi adalah wajib dipatuhi, tidak dipatuhi melanggar aturan gitu ya. Mungkin setelah kita pemaparan ini, jadi kita bisa menerapkan ternyata disiplin itu anak-anak ajak belajar. Kalau memang belajar tepat waktu, kalau belajar tentang kebersihan sekolah, kebersihan sekolah. Next. Disiplin positif. Satu, cara penerapan disiplin positif mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Maaf ya, tulisannya ini rada error. Jadi penerapan disiplin positif itu ada kaitannya dengan penerapan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang dimaksud nilai kebajikan, panjenengan mengartikan apa nilai kebajikan Ibu Nurkolis? Yang angan-angan panjenengan seandainya nilai kebajikan itu apa? Bajik berarti kan baik. Hal apa yang baik? Contoh, ya. Oh ya, berarti itu nilai kebajikan memang benar.
di sini nilai kebajikan adalah perilaku anak-anak yang ingin dicapai oleh sekolah. Seperti kalau di sekolahan panjenengan membuang sampah sembarangan itu nilai kebajikan tak mboten? Nilai kebajikan ya. Terus kalau panjenengan di sekolah diterapkan harus memakai sepatu hitam tak mboten? Mboten nggih? Nah, mungkin kadang di sekolahannya Bu Indah Silaturahim, di sekolahannya itu wajib memakai sepatu hitam. Berarti menurut Bu Indah itu kebajikan. Namun pada dasarnya di Ibu Nur Sofiha itu mboten nilai kebajikan karena di sana bebas. Karena mungkin di Bu Indah masyarakatnya itu pemahamannya tentang apa ya, aturan kelas, aturan sekolah, apa peraturan sekolah itu benar-benar diterapkan jadi bisa dan melakukan. Di sini ada kebajikan itu antara satu dan yang lain itu berbeda. Seperti tadi antara di sekolah Bu Nur Sofiha dan Bu Indah itu nilai kebajikan. Namun kita juga selain menerapkan nilai kebajikan, kita diharapkan juga menerapkan nilai kebajikan universal. Contohnya, kalau membuang sampah harus di mana Bu? Di tempat sampah. Di panjenengan itu seperti itu penerapannya? Jenengan? Ya. Di Jakarta seperti itu kan? Boten kira-kira? Sama kan? Sama. Gak mungkin kan di sekolahan membuat aturan kalau buang sampah di lemari, tidak mungkin. Nah, itu persepsinya berarti nilainya kebajikan yang universal. Jadi semuanya itu umum. Jadi diharapkan seperti itu. Lebih ke arah disiplin diri dan mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Berarti di sini disiplin positif adalah bertujuan mengarahkan anak-anak untuk berdisiplin dan melakukan segala tindakan dengan ngontrol. Seandainya nek diejek biasanya yang kudune nunggu ya. Nah, karena ini bagaimana gurunya juga menerapkan kita menstabilkan emosi, bagaimana penerapannya sehari-hari tentang dapat memahami murid untuk menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi anak-anak melakukan kebajikan itu bukan berdasarkan engko nek gelem buang sampah tak hukum tentang lapangan. Kan berarti kan dipaksa nanti. Biarkan kita harus menumbuhkan anak-anak biar sadar dengan tindakannya. Kalau sampah itu harus dibuang di tempat sampah. Kalau bertemu guru kita bersalaman. Kita harus menumbuhkan kesadaran seperti itu. Sudah, tepuk tangan untuk kita semua. Kayaknya pengantuk nih. Kita ice breaking dulu ya. Enggak, kita ice breaking dulu. Ada yang bisa meminta sedikit? Aneh ya. Ibu guru pernah melihat gajah? Jangan langsung melihat bubiha. Pernah melihat gajah nggih? Gajah di mana gajah? Alhamdulillah sama kula nggih. Ihate nggih mesti teng kebun binatang, kula mboten gajah. Mungkin. Kalau melihat semut pernah melihat semut? Pernah di mana? Oh iya di rumah. Mboten di kebun binatang kok nggih. Perbedaan semut dan gajah apanya? Besar kecil, ya betul. Kalau gajah berarti besar, semut kecil. Nanti kalau Bumit bilang gajah, jenengan berarti bilang besar tapi nanti besar gitu. Oke, kita konsentrasi. Kalau saya bilang gajah besar, sambil tangannya, monggo ya kita konsentrasi. Nanti biar jenengan menerapkan budaya positif di seneng nak. Sebutan dari sini eling kenoma lali. Ya ayo. Gajah. Cek lo ya, oleng gitu. Gajah besar. Kalau nanti semut berarti kecil, oke? Betul sanduting konco, betul sanduting pulo. Semuanya pun tahu nek kula niki kecil. Nika sing besar, betul sangoten nggih. Sesama guru dilarang mengejek. Sudah? Semut kecil. Kecil. Gajah
jerapah apa jerapah? Lehernya bagaimana? Panjang. Sekarang kucing pendek. Dibalik ya. Kalau jerapah panjang. Jerapah itu panjang tapi berarti gini ya, nanti kalau jerapah iya, kucing pendek. Wong pula ya bilang ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi, konsentrasi. Semut gajah jerapah alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Ditepuk-tepuk, ditepuk-tepuk, ditepuk-tepuk lalu dipukul. Dipukul-pukul, dipukul-pukul, dipukul-pukul lalu ditepuk. Tepuk, pukul, tepuk, pukul. Pukul, tepuk, 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 pukul. Alhamdulillah. Monggo boleh sawangan iki kamu wonggos monggo. Boleh diminum. Nggih, monggo diunjuk dulu. Nggih. Sudah? Sambil makan lanjut. Next, Pak. Motivasi perilaku manusia. Konsep dasar yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Yang dimaksud motivasi berarti apa, Bu? Dorongan ya. Berarti dorongan anak-anak itu melakukan hal seperti apa? Motivasi internal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Seperti anak-anak akan mengerjakan PR kalau di tingkat SD. Namun biasanya di TK anak-anak azan. Oh belum ya, belum azan. Kalau biasanya di SD anak-anak biar tidak dihukum, kalau ada PR dikerjakan. Seperti itu TK juga. Kalau seandainya tidak menaruh sepatu pada tempatnya, maka akan disuruh ambil lagi, disuruh meletakkan. Itu namun kalau di TK tidak ada paksaan, Bu ya. Kita tidak pernah memaksa. Kalau di SD itu biasanya yang sering melakukan ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi saya rasa di TK tidak ada. Karena nek dihukum, binjinge mboten masuk ya. Panjenengan pernah di sekolah menerapkan hukuman? Mboten nggih. Sampai gelak murid gurune memberi hadiah nggih. Mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kayaknya di TK itu seperti ini, Bu ya. Motivasinya memberi hadiah. Memberi hadiah maupun memberikan hukuman itu kalau di budaya positif adalah tidak diperkenankan. Kenapa, Bu? Karena kalau di tingkat dasar biasanya memberikan hukuman, anak-anak akan tidak nyaman. Tidak nyaman ya, akhirnya mungkin niku
ditekan, merasa dipaksa. Begitu juga di TK, karena kita sering sekali, saya juga Bu, biasanya aku memberi hadiah, iming-iming apa. Anaknya mungkin awal 1 kali, 2 kali, anak itu senang dapat menjadi semangat. Tapi jika kita tidak akan memberikan hadiah, memberikan imbalan itu wow, anak-anak diharap-harap akhirnya semangat kan? Nggih. Jadi itu moodnya turun. Jadi kita biasakan, kita diupayakan tujuan kita adalah pada budaya positif ini setelah mengetahui motivasi perilaku manusia, diharapkan panjenengan kepada peserta didik itu tidak memberikan hukuman maupun imbalan. Kenapa itu? Itu yang imbalan dan hukuman itu tidak menumbuhkan karakter anak-anak berbudaya positif karena akan melelahkan. Akhirnya anak-anak itu ketergantungan, ngoten ya. Jadi diharapkan kita bagaimana kita cara menstimulus itu aja Bu, membiasakan, menanamkan, ngoten. Untuk menghakimi diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini sama Bu, berarti diharapkan motivasi yang kita berikan itu bukan motivasi yang memberikan hukuman ataupun memberikan imbalan kepada anak-anak. Next Pak. Ini Bu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Pada dasarnya kita kalau membuat disiplin dengan hukuman atau penghargaan sama-sama akan tidak mencapai pada tujuan kita, akhirnya adalah gagal. Satu, hukuman, kalau kita memberikan hukuman kepada anak maka akan menimbulkan menyakitkan bagi anak itu kita mboten. Mungkin kalau jenengan gepuk kita monggo. Kalau kita memberikan hukuman akan menyakitkan kepada anak-anak, kita mboten. Nggih, tidak nyaman, anak-anak pasti tidak nyaman kalau kita memberikan hukuman. Walaupun tahu hukuman itu dengan cara perkataan yang menyinggung ataupun perbuatan tetap tidak nyaman. Murid takut, kita mboten nek sampean hukum akhirnya takut nggih. Memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau anak sering dihukum, maka anak-anak itu akan jika melakukan kesalahan tidak pernah terbuka. Soalnya kan membuat anak-anak belajar berbohong. Karena aku jujur, pasti kok aku dihukum. Seperti kalau anak-anak kan tidak sengaja menumpahkan mainannya minumannya temannya, tapi kalau panjenengan ada hukuman anak yang menumpahkan minuman membuat kotor kelas itu dihukum. Maka ketika anak-anak itu ada botol tumpah, mungkin karena anak lari, mungkin boten sengaja, itu jenengan waktu memvalidasi itu anak-anak pasti tidak akan jujur. Berarti otomatis panjenengan bukan menerapkan budaya positif, namun panjenengan justru menerapkan budaya non positif, jadi membuat anak-anak berbohong, ya. Jadi mesti anak-anak aku ngomong apa nggak sengaja, mesti aku dihukum, ambek ngomong mesti ngeplek. Nah, jadi kita upayakan hukuman itu tidak berlaku. Murid akan rendah diri. Jadi murid yang sering dihukum maka tidak percaya diri. Nek kados sesien bubihan, niki mboten nanti dihukum. Malah percaya diri. Kalau Mbak, pas sekolah mboten nanti dihukum, guru mesti kalau kate ngokum. Petit ditonyo. Yang kedua adalah penghargaan. Ini sama Bu, akan membuat identitas gagal. Tidak efektif seperti tadi yang saya musyawarahkan, yang saya utarakan di depan, bahwa nanti 1-2 kali anak-anak itu seneng. Selanjutnya akan jaga no paling mau kumpul pas ngene dimulang oleh hadiah. Merusak hubungan, sifat iri. Kalau temannya seandainya kan yang melakukan hal kebajikan itu 5, namun yang dikasih 1. Walaupun kita mengkategorikan itu yang paling disiki kita kayak hadiah, tapi anak-anak awalnya itu mungkin fan-fan aja. Walah jadi itu mang sing jawab kayak permen.
Sing aku nomor loro ngoten. Tapi akhirnya anak yo iri bendino ngoten. Apa meneh kaya kaki cici ngoten nggih ya. Jenengan nggih iri saya nek pas anu tanggone dibilang kuat lah jenengan kepingin sih ya. Nggih ngoten. Seperti anak-anak senang karet terus ini kok, betul iri. Nggih, seperti itu. Jadi anak-anak kalau itu sendiri oleh permen, Allah betul anak-anak juga belajar di mulai akhirnya mang yo, sendika iya itu. Nggih. Walaupun aku kok juga apa bener, tapi aku pas ketepaan kene, ya yo nggak ada pada dia. Nah itu berarti kurang efektif nggih. Iri mematikan kreativitas. Jadi anak-anak asli ini kemang berlomba-lomba jawab, berlomba-lomba gawe, tapi akhirnya nek niku wau sing di hadiah menang apa ada kerasan malah adik mulo kategori ini yo aku gawe dik mulo masih mau gambar ada foto ngapi aku elek soalnya kan menggambar itu juga faktor bakat-bakatan. Jenengan kalau gambar gunung itu ya apa Bu? Itu dua, mesti nggih. Mataharinya di tengah. Ya, jadi anak-anak itu malah tengah api. Kalau indah, kalau mesti api ini mau neng gambar oleh hadiah indah. Aku gunung ngene kok ae babah. Jadi anak tidak berkreatif, ngoten lho nek akhirnya yo cakai ngono ya. Menghukum dengan cara ranking, termasuk itu tadi sing ranking didapat hadiah nggih. Itu juga sama, merampas hak menghargai dirinya. Padahal kan kita guru itu harus menghargai kemampuan anak. Mungkin si A kemampuannya dalam mewarnai, si B menyanyi, si itu. Tapi kalau kita sering mengadakan memberi imbalan, itu akan juga apa ya? Kita sama-sama tidak menghargai anak itu mang. Jenenge anak ya berbeda. Nggih, karena kemampuannya beda betul. Kita juga harus menghargai haknya anak-anak itu. Next, dalam kita kalau di kurikulum merdeka itu nggak ada benar, nggak ada betul nggih. Nah, tapi kita diupayakan anak itu tidak kita apa ya, timbutan selalu memberikan apa? Hadiah. Mungkin kalau kita akhir tahun, apa Bu itu kan sebagai bentuk apresiasi penilaian kita terhadap anak-anak dalam jumlah 1 tahun atau 1 semester. Tapi kalau setiap perbuatan anak-anak kita memberikan apa itu imbalan, itu kalau kayak kita nggih jagakno juga kita membudayakan suap-suap itu ngoten ta. Nggih. Nggih. Kene pas arek bumbuk wonge pas besar dadi oknum aparat korupsi kene salah bute iki. Pas sak cilikane golek disuap-suap ngono. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya ini yang perlu diterapkan adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek. Betul berarti betul akibat fatal. Seperti kalau anak-anak menumpahkan minuman itu seharusnya dihukum nopo disuruh membersihkan. Berarti konsekuensinya kalau anak-anak menumpahkan minuman, konsekuensinya jelas niku membersihkan niku ngeringno, ya. Terus seandainya mematahkan pensil temannya, itu konsekuensinya apa? Mungkin niku dikengken ngongoti. Jadi itu bukan hukuman, beda nggih. Kalau hukuman itu jangka panjang, kalau ini kan akibat dari anak itu melakukan bukan kesalahan ya, kurang apa ya? Sesuatu yang kurang benar ya. Melakukan sesuatu namun dia harus memperbaikinya dengan cara seperti itu, berarti betul hukuman. Stimulus respon, murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Seperti kalau anak-anak pernah kemarin saya sama Bu Ria mendapatkan si Gibran apa? Ya, menyebutkan suatu temannya itu kita mboten hukum Bu. Kita mboten menghukum. Kalau menghukum nanti anak kan akibatnya kan jangka panjang.
Namun pada waktu itu saya kebetulan kemarin ada kegiatan ke Jombang. Bu Ria itu mau ke Mas Tara itu melakukan, kalau orang zaman bicara empat mata, nek gaule ngoten. Gaule itu dia merenungi kesalahan apa, mboten kok salah, mboten doktrin. Namun kita ajak bicara biar anak itu merasa punya kesalahan sendiri dan mampu memperbaiki. Ada sebentar nggih. Break. Lanjut ya Bu. Next Pak. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Berarti anak-anak itu belajar menebus kesalahan nih, boten kok kita langsung menghukum. Seperti tadi kemarin Bu Ria itu pada waktu Tara itu menyembunyikan sepatu, boten langsung didoktrin salah. Namun diajak berkomunikasi, perbuatannya apa yang kurang, yang alasannya kenapa anak Tara kok melakukan seperti itu dan solusinya bagaimana, ditanyakan seperti itu. Dia akan merenung, oh iya, aku ternyata nanti aku ke depannya ya. Jadi kita anak belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Ini kok mungkin awalnya Tara sama Arsa itu tukaran, mungkin kan karena jadi dari sepatu, jadi seperti itu nanti hubungannya akan menjadi
dekat lagi. Next. Ini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Namun kayaknya kalau di TK nggak ada PR ya Bu. Sakno nggih, ya PR gurune mawon ayo. Dadi kono nulis angel ae nang murid pisan. Hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Itu termasuk hukuman nggih Bu? Karena anak-anak kan berdiri di kelas itu senang tak mboten? Mboten kan karena capek. Guru muara dan murid menjadi takut. Itu termasuk hukuman. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya kalau di TK tidak pernah melakukan hukuman. Gurune niku ramah-ramah sampai mboten kok berkurung. Saya selalu bahagia. Anaknya masih disapati anaknya lho mboten muring-muring ya. Konsekuensi. Guru memberi konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Karena niko kan kalau kenapa beda menghukum murid dengan berdiri di depan kelas? Karena ini konsepnya adalah tentang PR. Nek anak-anak mboten ngerjakan PR, tapi seandainya menulis angka 1 sampai 10, namun tidak dikerjakan. Berarti anak-anak itu menulis lagi sampai 3 kali, itu termasuk konsekuensinya. Jadi berarti nulis 1 sampai 10 itu 3 baris. Itu bukan hukuman Bu, jadi kita bisa membedakan nggih. Nggih, bisa membedakan. Bisa nggih, konsekuensi dan hukuman. Restitusi. Berarti menanyakan ke muridnya lah, kalau saya mangkok gak mengerjakan PR. Mungkin anak itu punya alasan bahwa ternyata ayahnya mungkin ke Surabaya, yang jemput diajak ke terminal, mungkin sampai terus di rumah, gak langsung mampir Rembae sampai Malang. Jadi mungkin seperti itu, jadi kita menggali lapo saya arek mangkok, lapo betul nggak ada PR, terus kita solusinya bagaimana, mungkin kita kedepannya nak, kalau seperti itu mungkin nanti jangan mau diajak nginep Rembae, walaupun pulang malam usahakan pulang atau berarti kalau pulang sekolah diusahakan itu mengerjakan dulu biar khawatirnya kalau sewaktu-waktu ayah itu bedal niku sampai pun mboten ada tanggungan. Jadi kita melakukan tindakan yang menyelesaikan masalah, mboten hukum. Sudah, next. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi nopo hukuman? Kira-kira? Saling. Ya nggak apa-apa. Ini kita berpendapat. Menurut panjenengan bagaimana? Konsekuensi. Ari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman nggih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nggih sakno nggih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Nah, kita nggak apa ya, kita tadi berbeda pendapat. Sekarang kita lihat next Pak jawabannya. Betul kata tadi, soalnya kenapa konsekuensi Bu? Karena ini pada waktu kegiatan PJOK. Nggih, kegiatan PJOK. Kalau kegiatan PJOK kan kita berhubungan dengan fisik. Kecuali niku kegiatan pas waktu menati PPKN itu hukuman. Karena ini kan pelajaran PJOK. Jadi kalau PJOK itu ya berhubungan dengan
olahraga boleh, asalkan jangan push up 50 kali. Tentunya kita tetap menstabilkan itu bentuk konsekuensinya seperti apa gitu nggih. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi nggih, disuruh melepas sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam, itu menyakitkan. Membuat anak-anak sakit fisik maupun hati. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi adalah suatu yang harus terjadi, seperti tadi nggih, minuman berarti anak-anak juga harus membersihkan. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ada pertanyaan? Dan next Pak. Ini keyakinan kelas. Biasanya kalau di TK itu kita sudah pernah menerapkan, namun kita bahasanya bahasanya yang sering kita gunakan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan di sini pada modul 4 ini di kurikulum merdeka, keyakinan itu berarti yang kita yakini. Nah, kita meyakini sesuatu, pasti kita akan menjalankan. Seperti panjenengan meyakini agama Islam. Meyakini agama Islam itu ada syahadat, sholat, puasa. Terus panjenengan akan menjalankan. Tapi kalau peraturan seperti menggunakan helm itu peraturan, kadang panjenengan atau tidak, dia kan dilanggar. Berarti kita upayakan kalau kita membuat sesuatu di dalam lingkungan sekolah maupun kelas, kita buat keyakinan, dibuat bersama anak-anak. Jadi anak itu bebas berekspresi tentang keadaan mana yang diinginkan kelas kita loh. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm? Peraturan Bu ini nggih. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1 meter? Mengapa bila memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini yang di atas adalah peraturan. Biasanya kalau peraturan ada yang melanggar nggih. Namun kita ubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next. Berarti peraturan itu wajib dilaksanakan. Kita mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Kita sama-sama belajar nggih. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Enake keyakinan kelas ya nopo? Berarti keyakinan kelasnya apa? Berarti disiplin, anak-anak disiplin. Keyakinan kelas yang diinginkan dari panjenengan berarti disiplin ya. Disiplin, dilarang mengganggu orang lain. Toleransi, apa kasih sayang ini yang keyakinan kelasnya? Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplin nggih. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Kasih sayang. Nggih, kalau tunjuk-tunjukan nggih. Bu Indah sama Bu Biha. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba berarti kesehatan. Di bergantian atau menunggu giliran. Disiplin bisa. Menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa berarti ya? Keselamatan. Nggih, keselamatan. Karena anak-anak berlari akan jatuh. Next Pak, monggo nanti dilihat jawabannya. Tanggung jawab.
Berarti kita kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ada tidak diajari keyakinan bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati, betul, hadir tepat waktu, berkomitmen, dilarang melakukan keselamatan, betul, kesehatan, next, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan pertahanan hidup. Di 5 ini anak-anak juga wajib kita kasih, Bu. Seperti kasih sayang, jenengan harus membuat anak-anak kasih sayang, biar nyaman kalau kita memberikan kasih sayang. Penguasaan, biarkan anak-anak itu senang dengan dunianya. Kesenangan, ini Bu, bertahan hidup, kebebasan, biarkan anak-anak bereksplorasi. Next, Pak. Posisi kontrol. Posisi kontrol yang di sini yang diterapkan panjenengan semuanya biasanya apa, Bu? Di sini ada posisi kontrol 5. Menghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya panjenengan apa yang kalian sekalian? Ini anak-anak salah. Teman ya, biasanya ya. Kalau di TK biasanya itu mayoritas itu sebagai teman. Jadi ini anak-anak salah. Kita buat langsung menghakimi. Tapi beda kalau di SMP, SMA itu mayoritas semuanya itu menghukum, Bu. Karena pada waktu kemarin kita semuanya itu menghukum, kulot masih boten. Tapi kenyataannya, Bu, kita memposisikan kontrol kepada anak-anak sebagai teman itu loh, masih nilainya itu masih di tengah-tengah. Ternyata kita harus menerapkan posisi manajer untuk mengatasi penanganan anak-anak. Kalau teman kan anak-anak kalau salah dikandani alon-alon tidak lembutnya. Kalau manajer itu kita bisa mengolah anak-anak itu menjadi kelanjutannya bagaimana, anak-anak bisa menerapkan sendiri. Oh, Rakatia, kita ajak musyawarah bagaimana anak-anak itu juga nanti akan menemukan titik terangnya sendiri. Oh, seperti ini. Jadi kita sebagai manajer ya anak-anak menjembatani, anak-anak mengikuti kita. Next, posisi kontrol menghukum, patuhi aturan, berdiri di depan barisan. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, Bu Guru, harus kecewa. Niki nggak tidak kurang anak-anak kita melakukan anak-anak aku bilang kecewa sekali dengan kamu kok lapor kok nakal. Itu tidak baik, Bu ya. Ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kan kita sering, Bu ya. Namun pada dasarnya kita diharapkan setelah kita mengetahui tentang kurikulum merdeka, kita menjadikan untuk menangani anak-anak itu adalah buat posisi manajer. Yaitu apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita beranjak komunikasi. Lapor sih kesalahan kamu, Bu, aku datang terlambat. Solusinya bagaimana? Kita ajak komunikasi. Ngoten nggih. Next. Pernyataan posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Berarti pembuat merasa bersalah kan tadi kalau mengatakan seperti itu. Jika kamu tidak benar melakukannya, jenengan sering kamu nulis kok seperti ini, Sena, itu berarti salah. Berarti ya kita posisi menghukum, bukan mengajari, bukan manajerial. Ayolah lakukan demi kebaikan ibu. Teman guys, seperti ayo kita nulis bareng yuk sama ibu. Kalau kamu nggak mau nulis, diajari. Itu posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang 5 pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah manajer? Tadi sudah dikatakan kita posisi manajer, jadi kita apa sejajar, namun kita mengarahkan, kita mencari solusi. Next, Pak. Next. Nah, ini segitiga restitusi, Bu. Sebenarnya kita itu sudah melakukan penanganan tentang anak, tapi kita betul ngerti. Kadang langkahnya itu kita morat-marit. Kita kalau setiap ada sesuatu di sekolah, kita harus menerapkan segitiga restitusi.
yaitu segitiga restitusi adalah merupakan strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita tidak mendoktrin, namun kita memperbaiki dengan cara-cara ada langkah-langkahnya. Langkahnya adalah menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Kita sudah melakukan seperti itu, tapi bukan ngerti alure, kadang meneng-meneng ngonten ya. Ngerti. Next Pak. Ya ini menstabilkan identitas anak guru berkata, saya ini berbuat salah itu hal yang ya nak, namun kita tidak, ibu harapkan jadi tidak didoktrin dulu, anak diajak komunikasi untuk menstabilkan identitas. Next. Validasi kebutuhan. Guru berkata, ketika tadi contohnya si Biha, anonyo si Indah karena royoan pen. Buat anonyo bos, jungkrakno. Setelah itu Biha saya ajak. Diajak Biha, kenapa tadi kamu mau melakukan seperti itu tadi ya? Terus stabilkan seperti ini. Ya memang kamu manusia biasa. Terus juga pernah waktu tukaran waktu saya pernah itu berantem sama Indah, namun ya tidak seperti itu, kita juga sebagai manusia biasa. Bagaimana caranya kita seperti ini? Kita jadi apa ya, penjembatan gitu Bu. Yang ketiga adalah next. Menanyakan keyakinan. Berarti selanjutnya keyakinan apa Biha agar kamu selanjutnya kamu itu tadi apa ya, jungkrakno ta bahasane, jungkrakno mendorong ini gini. Kenapa kamu mendorong kamu tahu mendorong itu ya Bu salah. Berarti seandainya kamu tidak menginginkan pensil yang indah punya, bagaimana cara kamu? Jenengan pasti ngeten. Oh, saya pinjam Bu buat royok. Akhirnya ngoten. Jadi anak itu itu Bu, menanyakan keyakinannya sendiri. Akhirnya, langkah apa selanjutnya yang kami ambil jika kamu seperti ini? Gitu nggih. Sudah? Salam dan terima kasih. Ada yang dipertanyakan? Sudah? Oh ya, kita tepuk-tepuk dulu nggih. Tepuk 1. Yes, 1. 2, yes, 2, 3 kali, yes. Alhamdulillah, semoga paparan kami pada kali ini bermanfaat bagi lembaga semuanya, bagi masyarakat. Tentunya kita perlu menerapkan budaya positif ini bukan hanya di sekolah, namun juga di rumah. Jadi panjenengan kami harapkan setelah ini pulang dari sini jenengan berkolaborasi, berkomitmen dengan wali murid untuk menciptakan budaya positif. Karena selain di sekolah, panjenengan juga harus menerapkan di lingkungan rumah. Karena jenengan sudah menerapkan di lingkungan sekolah, tapi kalau di lingkungan di rumah tetap boten mendukung, jenengan akan sia-sia. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diunjuk.